Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim akan menjelaskan tentang eh, pengklasteran dengan aplikasi WK. Nah, untuk pertama kita klik pada bagian Explorer, kemudian pada proses eh, kita pilih Open File, kemudian kita pilih file yang dataset yang akan digunakan. Nah, untuk datasheetnya nanti bisa download link Google Drive di bawah pada nah kita pilih RFF, atau mungkin bisa menggunakan varian lain seperti misalnya Excel juga bisa. Kemudian kita open. Nah, di sini ada apa namanya, ada beberapa entitas: dealership, showroom, computer search, M5, T3 series, Z4, financing, dan purchase. Kemudian kita klik pada bagian cluster. Nah, untuk percobaan ini kita akan menggunakan dua, yaitu EM dan juga Simple Kamin. Nah, untuk yang Simple Kamin kita klik sini. Kemudian kita klik klik kanan. Kemudian kita pilih Show Properties. Nah, kemudian untuk bagian 6 cluster kita pick 5 saja agar data yang ditampilkan eh, tidak terlalu panjang. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu cukup di start. Nah, kemudian untuk data yang ditampilkan seperti ini, di mana dia ada 5 cluster, di cluster 0, 1, 2, 3, 4, di mana data yang terhimpun itu sebanyak full data dia 100, di cluster 0 dia 26, cluster 1 27, cluster 2 5, di cluster 3 14, dan cluster 4 dia ada 28. Nah, untuk nilainya dia disimbolkan dengan nilai 1 sampai dengan 0, di mana 0 mewakili tidak sama sekali, kemudian 1 berarti mewakili apa namanya? Misalnya pada bagian purchase. Pada cluster 1, untuk purchase sama dengan 0. Nah, berarti pada cluster 1 dia tidak mengakses purchase sama sekali. Kemudian untuk cluster 1, untuk cluster 0 dia tidak mengakses sama sekali. Untuk cluster 1 dia mengakses sebanyak 0,5185. Nah, 0,5185 ini dia mengakses atribut dari purchase-nya ini. Kemudian untuk yang cluster 2 dia 0,4 mengakses atribut purchase. Kemudian untuk yang cluster 3 dia sebanyak 1 berarti itu mewakili semuanya. Berarti semua data yang dalam cluster 3 ini dia mengakses atribut purchase. Kemudian yang 4 yang mengakses atribut purchase itu 0,3214. Nah, cluster intense ini merupakan persenan dari nilai data maksimum yang didapat tadi pada pada data tersebut. Misalnya pada ini mirip seperti yang ditampilkan di atas ini, di mana dia pada cluster 0 dia 26, di sini juga 26. 26 ini mewakili 26% karena dia berdasarkan 100% data kan. 26%, cluster 1 27%, cluster 2 5%, cluster 3 14%, dan cluster 4 dia 28%. Jadi untuk data yang paling sedikit itu cluster 2 karena dia paling sedikit memuat data. Nah, atau mungkin jika tampilan dirasa cukup sulit dibaca, bisa klik kanan pada bagian pada bagian ini result, kemudian kita klik kanan, terus kita pilih pada bagian reapply this model configuration. Oh, maaf, klasternya kita visualisasikan. Mungkin agak kurang terlihat di sini.
per klaster dia dibagi berdasarkan warna, di mana pada klaster 0 dia dibagi tanda silang berwarna biru, kemudian klaster 1 warna merah, klaster 2 berwarna hijau, dan klaster klaster 3 dia biru muda, dan klaster 4 berwarna pink. Nah, misalnya kita pilih pada garis ini dia mewakili sumbu X dan Y, di mana X dan Y di mana nilainya itu dari 0 sampai 1. Jadi memuat 0 sampai 1 nilainya. Misal pada X kita pilih financing, kemudian yang Y kita pilih purchase. Kemudian ini kita besarkan. Nah, sudah boleh terlihat. Nah, klaster-klaster ini menandakan perhitungan tadi, di mana persenan-persenan itu dimasukkan ke dalam nilai dari 0 sampai 1. Untuk yang simple comin, dia tuh metodenya salah satu metode mengumpulkan data dengan karakteristik yang sama, dia akan dikumpulkan ke dalam suatu klaster. Kemudian jika ada data yang hampir mirip, karakteristiknya mirip, dia akan dikumpulkan ke dalam klaster lagi. Jadi seperti itu sampai data akan dikumpulkan ke dalam jenis-jenis klaster dengan ketentuan karakteristiknya. Nah, kemudian untuk yang kedua kita coba metode EM ataupun expectation maximization. Kita klik sama seperti tadi, kita show properties dulu dengan mengklik klik kanan pada mouse. Kemudian untuk nilai penghitungan klasternya kita pilih 5 saja supaya gampang. Oke. Kemudian kita start. Nah, untuk nilai EM atau expectation maximization, dia sama seperti tadi, dia di sini ada 4 klaster. Kemudian atributnya diterangkan di sini, ada dealership, showroom, computer search, M5 dan sebagainya. Nah, nilai-nilainya sama-sama seperti tadi, dia diwakilkan dari nilai 0 sampai dengan 1. Nah, di sini untuk pengambilan nilainya, pada klaster 0 dia memuat 15 atau 15%. Klaster 1 dia ada 14, klaster 2 dia ada 30, klaster 3 dia ada 26, dan klaster 4 dia ada 15. Dan log likelihood-nya 1,01158. Jadi metode ini tuh dia menemukan estimasi maksimum dari parameter sehingga didapatkan nilai dari maksimum likelihood-nya. Untuk lebih gampang kita bisa visualisasikan. Misal kita pilih pada dealership dengan pembelian. Kita besarkan sedikit. Nah, sama seperti visualisasi yang sebelumnya, pada klaster dia akan dilambangkan dengan warna. Jadi bisa kita lihat di sini dia ada memiliki tanda silang dengan warna. Nah begitu. Nah, masing-masing nilainya sama seperti tadi, dia tuh diwakilkan dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 untuk baris X dan Y-nya pada masing-masing cluster. Nah, mungkin untuk percobaannya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.